Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewata Janenggolan dengan NIM D1C124022. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal jawaban dari soal UAS Ekotek, yaitu nomor satunya adalah A meminjam uang kepada B sebesar 5 juta dengan tingkat bunga modal 2% per bulan selama 5 bulan. Jika bunga dihitung dengan bunga modal sederhana, berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan? Yang pertama kita cari dulu diketahuinya apa. Yang diketahui yaitu uang yang dipinjamkan A ke B yaitu 5 juta. Bunganya 2% per bulan. Kita desimalkan menjadi 0,2. Jenis bunganya bunga sederhana. Yang ditanya jumlah pinjaman yang harus dikembalikan, yaitu kita mencari dengan rumus B sama dengan P kali I kali T, dimana B nya 5 juta kali 0,2 kali 5, itu 5 juta kali 0,10 sama dengan 5 juta 500. Total P tambah B yaitu 5 juta tambah 500 sama dengan 5 juta 500. Yaitu soal nomor 2, dimana soalnya Anda menyimpan 1 juta dalam rekening tabungan dengan pembayaran bunga majemuk 10% per tahun. Berapa Anda memperoleh dalam 5 tahun? Tabungan dengan bunga majemuk itu, yang pertama diketahuinya modal awalnya itu 1 juta, bunganya 10% per tahun, waktunya 5 tahun. Yang ditanya itu jumlah tabungan setelah 5 tahun. Rumus bunganya adalah P sama dengan 1 tambah I pangkat N, 1 juta tambah 1 tambah 0,10. 0,10 ini dapat dari kita desimalkan 10 tahun ini ya, menjadi 0,10 5. Menggunakan tabel 1,1 ke 5 sama dengan 1,615. Itu 1 juta kali 1,6105 sama dengan 1.610.500 perak. Nomor 3 yaitu yang ditanya di soal, pemimpin Anda memberitahu bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapatkan bonus sebesar 30 juta. Berapa uang akan Anda terima jika bonus tersebut diberikan sekarang? Diketahui bunganya 15%. Ini kita mencari nilai sekarang, yang dimana diketahuinya itu adalah F sama dengan 30 juta, bunganya ada 15%, kita desimalkan menjadi 0,15, waktunya 5 tahun. Yang ditanya itu nilai uang saat ini. Dengan rumus kita gunakan P sama dengan F per 1 tambah I pangkat N. Nah, P sama dengan 30 juta per 1,15 pangkat 5. Dari tabel ini bukan pangkat ya, sebenarnya ini N nya ada 5. Dari tabel kita menggunakan tabel masih, yaitu 1,15, N nya 5 sama dengan 2,011, itu P nya sama dengan 30 juta per 2,011 sama dengan 14.928. Jadi nilai-nilai sekarang yang diterima saat ini. Itu yang keempat adalah seorang ayah akan menyimpan uang sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang sejumlah 50.000 setiap bulan selama 6 bulan. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu jika tingkat bunga berlaku 2% per bulan? Ini kita mencari nilai sekarang. Penarikan bulanan itu adalah 50.000. Waktunya 6 bulan, bunganya 2%, desimalkan menjadi 0,2 per bulan. Yang ditanya itu adalah jumlah uang yang harus disimpan. Rumusnya itu adalah delta X 1 kurang 1 tambah I kurang N, 50 kali 1 kurang 1,02 kurang 6. 1,2 itu ini ya, beginilah caranya, dan hasilnya itu dapatlah 50.000 kali 5,6, yaitu RP 280. Jadi
uang yang akan disimpan itu sebesar 280 per bulan. Ini adalah soalnya berapa besar angsuran tetap setiap akhir tahun jika seorang menginginkan dapat mengambil uang simpanannya sejumlah 500.000 pada akhir tahun kelima jika tingkat bunga modal berlaku 12 per tahun. Yaitu nomor 5 ini diketahui adalah F-nya adalah 500.000, bunganya 12%, kita simalkan menjadi 0,12, waktunya 5 tahun. Yang ditanya besarnya angsuran tahunan ya, besarnya angsuran tahunan. Yang rumusnya delta F kali 1, yaitu 1 tambah 1 N kurang 1, itu 500 kali 0,12 ini dari sini ya guys ya, dari bunga per 1,12 sama dengan 5 kurang 1. Kalau kita menggunakan tabelnya itu adalah 1 per 1,12 ini kali 5 sama dengan 1,762, itu 500 kali 0,12 per 0,76, yang dapatnya itu 78.740 perak. Ada soal nomor 6, ini kita menentukan kelayakan proyek. Yang pertama itu kita mencari, diketahui investasi awalnya 6M, nilai sisanya 3M, penerimaan tahunnya 6M, pengeluaran tahunannya 5M, nilai benefitnya itu 1M, umur proyeknya 19 tahun, MARR-nya 20%. Di sini seperti inilah cara mencarinya ya. Yang didapatkan NPV-nya itu dapat 165 juta. Itu NPV-nya negatifnya ini karena dia negatif jadi tidak layak. Negatif ini menentukan bahwa dia rugi terus, jadi dia tidak layak. Pendekatannya ini NPV-nya sama dengan nol, hasilnya itu IRR-nya lebih kecil daripada MRR, yaitu 20%, sedangkan IRR-nya 12%, yaitu tidak layak ya. Maka benefitnya B per C-nya itu yaitu 0,81, kecil dari 1. Kalau kecil dari 1, maka proyek ini tidak layak secara ekonomis. Kalau soal nomor 7 ialah kita disuruh memilih mesin, dimana mesin X ini harga awalnya 500 juta, harga akhirnya 300 juta, biaya tahunannya 70 juta, umurnya 12 tahun. Mesin Y ini harganya 600 juta, biaya akhirnya 200 juta, biaya tahunannya 50 juta, umurnya 6 tahun. Dimana MRR-nya 25%. Beginilah. Nah, hasilnya itu sebenarnya untuk mesin X yaitu 155 juta per tahun, untuk mesin Y 142 juta per tahun. Keputusan yang diambil yaitu karena mesin Y lebih kecil biayanya dibandingkan mesin X, maka mandornya ini memilih mesin Y, lebih ekonomis dan sebaiknya itu dipilih. Baiklah, sekian dari saya untuk menjawab soal ekonomi teknik ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila apa yang kurang. Terima kasih.